Ya, dari mereka itu hidup di zona nyaman di lingkungan istana, kemudian mereka akhirnya eksodus dari tempat itu karena chaos, dan kemudian dia mengalami penderitaan yang tidak terperikan dengan anak-anak yang dibawa, ya boleh dikata dia sebagai permaisuri, dia mengambil tanggung jawab sebagai ibu dari semua masyarakat awal Minahasa. Jadi legasi, dia memiliki legasi yang luar biasa. Jadi kemudian dia berusaha untuk kalau bisa keturunannya mengetahui cerita-cerita tentang bagaimana mereka, siapa mereka sebenarnya, dari mana mereka, dan kemudian berada di Tuurintana. Ya, mereka harus berjuang dalam kesedihan, ya, dalam kemalangan, dan kemudian mereka harus bangkit dari keterpurukan itu. Nah, itulah nilai-nilai yang mungkin perlu diketahui oleh keturunan dinasti Han di Minahasa. Oke. Iya. Satu hal yang menarik juga bahwa dari buku ini, jadi ketika kita bicara 3 tokoh sentral tadi, seperti saya ulangi bahwa ini paling tidak bisa membuka tabir mitologi soal memahami siapa 3 tokoh ini ya. Iya. Nah, apakah ada catatan pembuktian yang dilakukan, atau apakah dalam bentuk diskusi kah, seperti itu, untuk pembuktian terbalik yang dilakukan Om Welly misalnya? Ya. Apakah misalnya di Tiongkok sana juga catatan-catatan tentang 3 tokoh ini ada? Kalau ada, seperti apa kira-kira? Kalau bukti-bukti di Tiongkok ini, mungkin buku ini adalah satu referensi, ya. Buku ini saya beli di Tiongkok ini. Ini judulnya apa ini buku ini? Bahasanya nggak ngerti ini. Di Chongqing. Ini buku ini adalah San Koce. San Koce ini ditulis oleh Chen Shou pada era dinasti Wei. Tahun berapa tuh? 220 sampai ke 200 ini dia menulis sejarah tentang dinasti Han punya kehancuran, ya. Okay. Terjadi tiga negara yang saling memperebutkan dinasti Han Raya. Nah, ini San Koce tentang itu. Tapi ditulis oleh Chen Shou pada era dinasti Qin. Setelah 3 negara ini selesai, masuk ke periode dinasti Qin, Chen Shou menulis. Tetapi apa yang ditulis Chen Shou itu jelas ada keberpihakan kepada dinasti Qin sebagai penerus dinasti Wei yang menjadi saingan dari Su dan Wu. Buku ini dia tentang leluhur Minahasa, dia tidak banyak mengagungkan leluhur Minahasa. Tetapi para kritik yang memberi kritik terhadap buku ini, salah satunya adalah penulis yang sama marga dengan Presiden Tiongkok sekarang, bermarga Xi. Saya ada nama lengkapnya. Dia mengkritik Chen Shou karena tidak seimbang menulis tentang 3 negara. 3 negara. Tetapi saya tetap berterima kasih kepada Chen Shou karena di buku ini saya menemukan 3 tokoh ini. Karena Toer dan Lumimut. Toer itu adalah Toar. Jadi ini adalah referensi yang sangat bagus, walaupun tentang Enpung, Xianpung, dia menulis Xianchu, bukan Xianpung, karena dia tidak menganggap Opanyapuar sebagai raja. Mungkin dia menganggap itu, tetapi dia menulis buku ini di bawah tekanan sangat mungkin, atau di bawah pengaruh penguasa dinasti Qin, sehingga dia terpaksa harus berpihak atau sengaja berpihak. Nah, itu jadi buku ini ada banyak kelemahan dan banyak kritik terhadap buku ini. Tapi saya tetap berterima kasih karena saya masih menemukan bukti-bukti bahwa orang Minahasa memang tidak lain adalah keturunan penguasa dinasti Han. Buku ini ditulis dalam bahasa apa? Ini ditulis dalam bahasa Han. Astaga naga. Dan bahasa Mandarin. Ini yang sisi sini adalah bahasa Han,
pasti bahasa sesuai dengan tulisan asli penulisnya. Sementara ini sudah bersifat interpretatif karena orang Mandarin sendiri yang berbahasa Mandarin mereka juga agak sulit mengerti tentang bahasa Han kuno, tetapi mereka berusaha menginterpretasi ke dalam bahasa Mandarin, bahasa sekarang di Tiongkok. Kira-kira begitu. Iya. Kalau lihat dari buku ini memang hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu bahasa. Gitu ya. Tapi saya sedikit mudah tentang bahasa ini. Jadi, karena sebelah sini bahasa, sebelah kanan bahasa Han. Ini bahasa Han. yang ini yang bahasa Han. Ini bahasa Han. Ya, ini boleh dikata ya bahasa Mandarin yang bermuasal dari bahasa Han. Tetapi mereka pun sudah menemui kesulitan untuk dalam banyak interpretasi atau terjemahan, mereka pun menemui kesulitan karena banyak yang perlu yang sudah tidak berlaku dalam bahasa Mandarin. Tetapi saya lebih mudah karena ada banyak kata-kata di sini yang sama dengan bahasa Minahasa. I see. Iya. Nah ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kelebihannya Om Weli adalah misalnya menguasai dua bahasa ini. Ya sebetulnya bukan bahasa Han dan bahasa yang sama tetapi sudah berubah. Iya. Karena sudah mengalami asimilasi dan seterusnya. Perubahan fonem. Tetapi ya fonem tidak berubah banyak, tapi karena sudah ada pengaruh eksternal. Saya even satu kata pun tidak ada yang diketahui bahasa seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dari cerita Om Weli, ketika ada orang bertanya, Pak Weli menyusun buku ini cuma karang-karang atau cocokologi gitu ya, cuma rai-rai orang Manado bilang. Ternyata ada referensinya misalnya, dan saya tahu bukan cuma ini referensi Pak Weli, pasti ada banyak lain yang dan tidak ada bahasa Indonesia. Om Weli menarik tadi buat kita kan, bahwa ternyata misalnya salah satu referensi yang dipakai Om Weli sekali lagi adalah buku ini ya, di mana buku ini ternyata hanya ada dua bahasa. Bahasa Han kuno, bukan dua bahasa, tapi bahasa yang sama hanya sudah mengalami serapan, asimilasi yang lainnya yaitu bahasa Han kuno dan bahasa Mandarin. Saya sudah cek semua tadi ini dari halaman 1 sampai halaman terakhir, memang tidak ada huruf Latin di sini, gitu. Ini semua beraksara Mandarin dan Han kuno, seperti itu. Nah, buku ini berbicara tentang catatan terkait dengan 3 kerajaan. Percaturan 3 negara yang memperebutkan dinasti Han Raya. Yang memperebutkan dinasti Han Raya atau legenda Three Kingdoms, gitu ya. Samkok, begitu. Bisa cari di Google apa itu Samkok, seperti itu. Nah, berarti bahwa jika kemudian banyak orang di luar sana yang bukan sedikit, tapi sangat tajam mengkritik buku penguasa dinasti Han Leluhur Minahasa yang katanya cocokologi, seperti itu ya. Tapi kalau melihat dari buku ini misalnya, even saya nggak tahu artinya, tapi bisa dikatakan bahwa ternyata Om Weli ini menggunakan referensi, bukan hanya asal nulis, begitu ya Om Weli ya? Referensi primer. Dan ini referensi primer, ya betul. Kalau dia menggunakan desktop study, seperti itu kan harus menggunakan buku, catatan, dan seterusnya. Hal yang lain juga yang menarik yang kita selama ini dengar misalnya, Om Weli itu juga sebenarnya sudah melakukan bukan salah satu, tapi bagian dari metodologi penelitian dengan melakukan triangulasi, verifikasi, triangulasi, bahkan ke Tiongkok, ke Tiongkok, ke Jepang, Universitas ke Korea. apa dulu katanya? Saya harusnya waktu sebelum pandemik saya diundang ke Wuhan University. Wuhan University. Tetapi tempat COVID-19 muncul. Ya, pas mau muncul itu. Kemudian buku ini sudah pernah diseminarkan di 2 tempat di Tiongkok, di Hong Kong juga pernah. Jadi ini sudah diverifikasi bahkan oleh pihak akademisi Tiongkok. Dan satu hal yang mungkin saya perlu menghimbau kepada pihak-pihak yang hanya bisa nyinyir, ya, nyinyir itu artinya apa? Hanya bisa memberi sejenis kata bulian karena tidak mampu untuk membantah secara ilmiah. Nah, jadi sangat disayangkan kalau Minahasa ini tentang Minahasa ini diharapkan dari orang-orang yang tidak berusaha untuk meneliti atau berusaha menemukan
hanya tinggal di Minahasa dan merasa sudah tahu paling semua tentang Minahasa, dan kemudian mereka bisa membuli sesuatu temuan yang sangat berguna untuk Minahasa. Jadi, ya. Jadi kata cocokologi umpamanya. Cocokologi itu terminologi dari mana itu? Siapa yang menciptakan terminologi cocokologi itu? Dalam penelitian, kegiatan mencocokkan satu dengan lain harus dilakukan. Nah, kalau sekedar mencocok-cocokkan, nah itu mungkin bisa diterima terminologi cocokologi itu. Tetapi kegiatan mencocok-cocokkan satu dengan lain, membanding-bandingkan, itu adalah bagian dari penelitian. Itu yang saya lakukan. Ya, komparatif. Itu kata cocok, mencocok-cocokkan. Ya, kalau mencocok, tapi kegiatan untuk mencari, membandingkan dan mencocokkan, ya, arti umpamanya dalam buku ini saya tidak sekedar mencari kecocokan fonem, kecocokan arti dan kecocokan konteksnya dalam sejarah. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau orang membuli dengan kata cocokologi, saya balik bertanya, apa pengertian Anda tentang cocokologi? Kalau ada yang masih nyinyir dan hanya bisa menentang dengan kata cocokologi, itu yang saya sesalkan selama ini. Tetapi saya tetap puas dan senang karena sebagian besar kaum akademisi di Minahasa, bahkan di luar Minahasa, yang menggunakan pikiran atau menunjukkan bahwa mereka adalah subjek yang berpikir, mereka dengan mudah untuk menerima apa yang saya temukan. Ya, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Om Eli. Ya, artinya kan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu ya? Ya. Hanya Tuhan yang sempurna membuat sesuatu. Gitu. Nah, tapi paling tidak apa yang dibuat seperti yang di awal saya bilang, apa yang diupayakan oleh Om Eli ini sudah sedikit menambah kekayaan atau menambah khazanah dari orang Minahasa tentang keminahasaan itu sendiri. Saya sekarang mau pindah ke Prof. Peri nih, ya. Prof. Peri selaku endorser buku, ya, ketika 2018 lalu, dan lalu kemudian beliau ini juga ahli etnomusikologi, gitu. Nah, mungkin kita bisa mendengar pendapat Prof dari sisi atau bidang saintifiknya, kira-kira seperti apa? Bukan hanya soal isi bukunya aja, tapi pola yang dilakukan Om Eli kira-kira seperti apa, Prof? Apakah itu dibenarkan dari sisi saintifik begitu ya? Ya, pertama memang sejak awal saya bilang Pak Weli itu penemu, ya. Beliau itu bukan peneliti. Artinya bahwa Pak Weli itu menemukan sesuatu tanpa melalui satu prosedur penelitian yang lazim digunakan oleh akademisi. Itu pertama. Tetapi seterusnya setelah Pak Weli merasa heran dengan penemuannya, akhirnya kan Pak Weli juga karena beliau bekas seminari, ya, dengan sistem pendidikan yang cukup itu, ya, di seminari Katolik, mulai nalarnya bergerak, ya. Kedua, beliau ini seorang akuntan, beliau juga ahli asuransi. Nah, seorang akuntan saya pikir secara pribadi dia tidak boleh sembarang. Dia membuat analisis. Apabila data tidak tepat, ya pasti kan kesimpulan lari. Nah, itu kan tindakan ilmiah sebenarnya. Makanya Pak Weli harus mencari data-data yang valid. Nah, akhirnya Pak Weli mengkooperasi dan mencari sumber-sumber untuk mau cek. Nah, itu yang disebut cross check dan triangulasi. Triangulasi itu dalam penelitian triangulasi sangat akademis, sangat ilmiah, ya. Dan beliau itu bukan cuma bikin cocok di orang di Minahasa, tetapi beliau itu mengujinya sampai ke Tiongkok, dan bukan pada orang biasa, sampai ke profesor-profesor. Nah, saya jujur, saya profesor. Belum tentu kita kalau meneliti ini sampai pergi ke sana, balik. Dan apa motivasi Pak Weli? Cuma karena gerakan ini mencari yang sebenarnya tentang Minahasa. Nah, anehnya sekarang banyak orang yang sudah merasa bahwa apa yang sudah ada ini sudah selesai. Jadi apa? Sekarang saya mau tanya balik. Kalau sudah selesai berarti dia percaya bahwa orang bilang bahwa orang Minahasa itu adalah
turunan-turunan dari incest, mama dengan anak. Nah sekarang, kenapa mereka mengakui sejarah itu, mengakui orang-orang berkata-kata itu, tapi mereka tidak pernah mendapat bukti nyata apa yang dikatakan orang-orang itu betul. Nah ini kan satu, dan ingat pada tulisan Bert Supit itu bagus ya, dikatakan bahwa ini sengaja juga sebagian itu dibuat oleh penjajah dalam rangka mencengkeram dan membuat suku bangsa Minahasa ini down, bahwa mereka adalah orang-orang pribumi yang tidak bermartabat. Jadi Anda harus dengar kami gitu. Nah, ini salah satu cara sebenarnya. Jadi ada unsur permainan politisnya juga di situ ya? Ya, mungkin dari dengan cara yang zaman itu ya. Zaman itu. Ya, jadi begitu. Nah, apa namanya? Mengenai saya kebetulan etnomusikolog. Saya ingin menarik kalau saya mau terangkan dari etnomusikologi. Tadi Bung Roy mengatakan bahwa nyanyian Karema ya, kira-kira apa kira-kira yang bisa menjadi satu pegangan? Kok bisa nyanyian Karema ini bisa membuka tabir? Ya. Nah, etnomusikologi beda dengan musikologi. Musikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur musik, tentang elemen-elemen musikalnya dan segala macam teknik penggarapan segala macam. Itu musikologi. Tetapi etnomusikologi adalah studi musik dalam konteks budaya. Bagaimana musik itu dalam konteks budaya? Nah, contoh umpamanya nyanyian Karema kan sebagai musik ya. Nah, dalam konteks budaya, apa itu budaya sebenarnya? Kalau kita lihat Agun Caraningrat bilang, sama situ juga ada agama, filosofi ya, seni ya, ekonomi segala macam. Nah, jadi musik dalam konteks itu. Nah, sekarang musik di sini yang dikupas oleh Pak Weli adalah musik dalam konteks budayanya, dalam sejarah, konteks sejarahnya. Anda mesti tahu bahwa pernah ditulis di dalam buku Nadel, itu saya pernah kutip juga, bahwa 5.000 tahun sebelum Masehi, Cina itu sudah mengenal teori yang mengatakan bahwa musik ada alat pemersatu antara surga dan bumi. Di mana mereka sudah percaya bahwa musik adalah salah satu sarana yang dapat menjadi alat komunikasi antara baik yang kelihatan maupun tak kelihatan. Nah sekarang apakah itu bisa menjadi teori umum? Sangat teori umum. Sekarang saya mau tanya, agama-agama mulai dari agama syaman sampai agama-agama modern, mereka bernyanyi dalam berkomunikasi dengan Tuhan dan para roh-roh di dunia seberang. Nah Cina sudah tahu itu. Nah selain itu secara ilmiah ya, musik itu bisa juga menjadi identitas, bisa juga menjadi legalisasi. Ya umpamanya contoh ya, kalau kita pergi ke daerah Ratahan Belang, mereka itu menikah, nggak ada uang, tapi paksa untuk ada musik, ada grup musik bambu yang main. Biar mungkin lain masih kurang, tapi mereka bilang musik bambu harus ada. Karena apa mereka bilang? Hai, orang kira ini orang mati, gitu. Jadi mesti ada musik bambu. Biarpun yang lain kurang, tapi musik bambu mesti ada. Jadi semacam legalisasi. Sekarang sama kita lihat. Pesta hari ulang tahun tanpa main keyboard, legal enggak? Kering nggak? Kering, Kering. gitu. Nah, seperti orang Kristen beribadah, selalu ada nyanyian, identitas, identitas ya. Orang Minahasa juga bertani, bernyanyi, identitas. Nah, tapi salah satu yang teori yang saya mengatakan juga bahwa musik juga adalah permanensi tentang sesuatu, apakah kejadian atau pengalaman atau apa. Jadi permanensi itu bahasa Latin, permanensi artinya permanen, tetap tinggal artinya. Nah sekarang Karema orang Cina, dia tahu. Nah dia tahu bagaimana dia mau permanensikan, mau tetap tinggalkan kenangan-kenangan itu, termasuk juga cerita tentang kebesaran negeri Han. Nah dia ceritakan dalam nyanyiannya. Nah sekarang dari segi ilmu ya, mengapa sih harus pakai musik? Ada apa sih? Musik itu sebagai apa? Nah kalau kita pakai pendekatan fisika kuantum, Tesla maupun Einstein mengatakan bahwa segala sesuatu energi yang gelombang. Gitu, segala sesuatu energi. Nah kita berkomunikasi dengan alam seberang pun kita pakai energi dan gelombang. Nah sekarang
manusia itu dia berkomunikasi dengan alam seberang pakai apa? Apakah alam sadar atau alam bawah sadar? Alam bawah sadar. Ya, gitu. Nah, jadi dia berkomunikasi dengan alam seberang itu dengan alam bawah sadar. Kenapa pakai alam bawah sadar juga dari satu sisi? Nah, segala sesuatu itu kalau masuk di alam bawah sadar dia sulit sekali hilang. Tinggal ada trigger dia pancing. Karena itu banyak orang belajar dia pakai musik supaya yang dipelajari itu masuk ke alam bawah sadar supaya tidak gampang lupa. Nah, jadi trigger umpamanya begini. Ada orang yang orang tuanya meninggal sudah 40 tahun lalu. Tiba-tiba dia menangis. Ternyata dia cuma mendengar satu lagu, dia bilang, dia langsung teringat. Aduh, saya kalau dengar ini langsung teringat itu. Nah, jadi dia terkenang gitu. Nah, musik itu salah satu kunci pemantik sebagai trigger itu terkomunikasi dengan alam bawah sadar. Gitu. Makanya itu kalau di dalam Kristen itu mengatakan bene cantat bis ora. Jadi bernyanyi itu adalah 2 kali berdoa. Maksudnya bukan berarti dia 2 kali dari berdoa bagaimana, tapi kalau berdoa yang sungguh-sungguh dia harus masuk di lembah batin, bukan cuma ngoceh gitu. Mohon maaf, seribu maaf, seperti upacara bendera banyak kan upacaranya doa-doanya itu cuma acara doa formal ya. Nah, tidak masuk dalam hati. Nah, kalau dia masuk dalam hati, bagaimana caranya? Doa itu dinyanyikan gitu. Nah, jadi dia jadi 2 kali berdoa. Nah, dan kalau dari fisika kuantum, kalau Newton kan mengatakan ya satu benda itu partikel dia. Tapi fisika kuantum mengatakan bahwa setiap benda itu terdiri dari 2 gelombang dan partikel. Nah, jadi satu partikel, banyak bunga ini merah ya. Secara merah itu partikel merah gitu. Cari aja unsur-unsur merah. Tapi ketika dia secara gelombang begini baru kita lihat, wah bagus sekali. Ketika dia indah sekali bagus sekali di sini dalam gelombang, dan gelombang itu menciptakan partikel. Nah, itu yang disebut dalam dalam kepercayaan Kristen Amsal dan juga di teori kedokteran sekarang sudah akui bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi gelombang gembira itu ya, gembira itu bisa gembira dalam dengar dari musik, tapi memberikan sumbangan bagi orang gitu, semua itu hati gembira itu dia masuk secara gelombang ke kita dan menimbulkan zat-zat melahirkan zat-zat seperti endorfin, zat-zat kebahagiaan. Nah, itu hormon-hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan. Nah, itulah hati yang gembira adalah obat. Gitu. Nah, jadi kalau orang kikir, orang sedih itu dia stres dan akan muncul zat-zat yang menghambat metabolisme. Jadi semua itu ilmiah. Nah, penemuan nyanyian Karema itu di situ terpermanensikan. Nyanyian yang di Karema yang dikupas sebagai pintu masuk tentang sejarah Minahasa itu yang dibuat oleh Van Col. Tapi nyanyian Karema sebenarnya tidak ada yang khusus sebenarnya. Nyanyian Karema itu segala sesuatu, baik dalam upacara, doa atau segala macam itu dinyanyikan. Tetapi yang khusus dicatat oleh Van Col adalah nyanyian Karema yang justru menerangkan tentang asal muasal orang Minahasa. Gitu. Nah, saya dalam seminar 2 hari lalu ya. Ya, 2 hari lalu ya. Di RBN. Saya mengatakan malapetaka pertama menurut saya itu malapetaka pertama orang sejarah Minahasa itu menjadi kabur dan gelap adalah ketika bahasa Minahasa dikonversikan ke dalam bahasa Melayu. Nah, ada satu saat jadi Pastor Cardo Renoir juga seorang antropolog hebat tamat Leiden. Beliau mengatakan ada satu saat di Minahasa itu bahasa Melayu dan bahasa Belanda menjadi penting sekali. Nah, karena merasa bahasa Melayu dan bahasa Belanda penting sekali, jadi seakan-akan segala sesuatu harus dikonversikan ke dalam bahasa Melayu. Nah, pertama kesalahan adalah dia cuma mencari bunyi dan dicocok-cocokkan dengan nah, sebenarnya itu cocokologi yang ngawur itu. Nah, justru itu yang dipakai. Kalau mau bilang itu cocokologi, dia sebenarnya. Umpamanya begini, saya bilang ngawurnya ya. Batu yang kita kenal batu, semuanya dari kata watu. Sebenarnya watu dari kata huatu. Nah, sebutannya watu. Nah, watu, hua artinya han, tu artinya negeri. Nah, tetapi wa di sini akhirnya diganti huruf B jadi batu.
seakan-akan batu. Di situ mulai terjadi kedongengan, di mana mereka bilang Toar itu dari batu. Nah, mulai itu legenda dongeng kan, dari situ sebenarnya. Itu malapetaka, makanya saya bilang malapetaka, hilangnya, kaburnya. Baru karena Toar itu dikatakan dari batu, nah Lumimut itu katanya istrinya, ya otomatis dipasangkan jadi lumut. Untuk cocok, itu cocokologi sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya cocokologi. Tapi yang dibuat oleh Pak William ini bukan. Justru itu adalah komparasi. Justru yang ilmiah sekali. Nah makanya saya bilang pada teman-teman ilmuwan, saya sebagai guru besar, tidak mungkinlah semudah itu saya mau percaya pada penelitian ini. Tetapi kenapa saya sampai pada percaya pada penelitian ini? Karena saya sudah tahu, pertama Pak William itu orang jujur. Ya. Kedua, referensinya itu sadis itu ya. Jadi ini taruhlah kita belum percaya bahwa ini betul, belum benar ya. Tidak apa-apa. Namanya ilmu kan berkembang tuh. Tapi minimal kita hargai bahwa Pak Weli ini ada menawarkan satu pintu masuk yang dulunya belum masuk. Semua kan berdasarkan umpamanya artefak. Ya artefak. Nah sekarang saya mau tanya, apakah dengan artefak itu sudah menunjukkan bahwa kebenaran sejarah itu ada? Umpamanya saya kasih contoh ya. Satu porselin. Kita temukan porselin asli Cina ada di Minahasa. Sekarang apakah kita percaya bahwa orang Cina yang bawa di sini? Belum tentu kan? Bisa saja kan barang berharga ini dibawa oleh pedagang-pedagang Portugis atau Spanyol. Ya. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau bahasa itu otomatis tidak mungkin orang luar yang bawa. Tidak mungkin. Taruhlah umpamanya orang luar yang bawa. Tapi sekarang ya kita lihat contoh Belanda sama Spanyol, Portugis. Mereka cukup lama di sini, tapi tidak sampai 100 kata-kata Belanda, tidak sampai dengan batu Portugis di sini. Place, kadera dan segala macam, plafon, klece segala macam. Tidak sampai 100 untuk bahasa Belanda, tidak sampai 100 bahasa. Tetapi ini sudah hampir 4.000. Itu berarti mereka pernah tinggal di sini dan lama. Nah itu artinya mau benar atau salah gitu. Seperti tadi saya bilang. Jadi Hua itu sebenarnya itu negeri Han, kata Tu itulah negeri. Makanya dengan kata dari Han ini, dan kesalahan kedua adalah bahwa mereka mengkonversikan ke dalam bahasa Melayu semakin kabur selain cuma dari fonem, juga karena Melayu yang multi syllable. Bahasa Minahasa itu monosilabel sebenarnya. Seperti saya kasih contoh kulintang, kata kulintang. Sebab dia bukan satu kata itu, tapi 3 kata. Kulintang. Ku artinya kayu kering. Lin, pukul ya. Tang berbunyi berdentang. Yang buka rahasia itu Pak William. Justru itu. Jadi gimana? Umpamanya saya pernah tanya ya tentang Pele ya, kata Pele. Orang Manado bilang Pele. Mereka bilang, itu apa ya bahasa Melayu tuh. Saya cari Pele, enggak ada bahasa Melayu. Pele kan nanti Pak Weli bilang Pele. Pele artinya bendung gitu ya, bendung. Nah, ada di sini terkenal dengan Seper, Danau Seper. Dari kata sebenarnya dari bahasa Sweper gitu. Artinya air yang dibendung. Nah, Sway itu air. Nah, kita lihat ya, bukti kontekstual ya. Di Tumon ada kolam namanya Sineleyan. Orang sini bilang sini. Itu dari kata Swini Liyuan. Air dalam taman surgawi. Liyuan itu taman surgawi. Baru kita lihat di Tombatu ada kampung Silian, Swilian, itu air semua. Baru kita lihat di Rombokon sana ada Sinuian, air. Jadi air. Ya. Jadi Pak Weli itu menerangkan itu bukan cocokologi tapi ada konteks. Saya mau kasih contoh, mohon maaf ya yang saya kasih contoh ini cuma sekedar contoh. Saya bertanya tentang nama-nama Minahasa, kan banyak orang bilang kan arti-arti Minahasa. Contoh umpamanya kata Mangindaan ya. Mohon maaf yang berwarga Mangindaan ya, paham? Ini cuma sekedar ambil contoh. Saya tanya, saya lihat baca di buku Mangindaan artinya tahan uji. Saya bilang, dari mana Anda dapat tahu Mangindaan tahan uji? Sedangkan hari-hari kita tidak bilang orang yang tahan uji Mangindaan. Iya, betul. Kenapa orang yang tahan uji kita bilang Haid Mangindaan atau di dalam tidak jelas. Sama dengan Tolor dan Tondano. Orang semua bilang Tolor itu orang dana, orang air.
Kenapa Pak Willy bilang yang Tauzano itu orang air, tapi Lower bukan, itu orang pasukan veteran Lower yang membawa bocah-bocah. Nah, veteran-veteran yang mengawal Toar ini itu orang yang hebat sekali, mau jago, kingkang, jago flu segala macam. Nah itu, dan pemberani. Mohon maaf, DNA mereka itu justru muncul ke orang Tondano yang punya nyali berperang, yang pemberani. Nah itu yang kita harus itu ya, kita harus sama dengan di sini ada kampung nama Mayesu. Karena mungkin fanatik orang Kristen mereka kira ada hubungan dengan Yesus. Tetapi Mayesu, ya artinya Pak Willy bilang Mayesu artinya pulang ke negeri Su. Makanya kalau orang pulang kampung tanya, bisa kok mesuk. Nah itu kan, ya. Jadi kontekstual seperti Pak Willy bilang warane itu dari kata waranai artinya pasukan Han itu, ya turunan Han itu. Nah yang berkuasa. Nah mereka biasa taruh di rumah-rumah mereka bendera, ya, dan kemana-mana bawa bendera-bendera. Orang Tomohon bilang bendera waren, gitu. Tawaang, ya, tawaang. Tawaang, pohon yang berdaun merah atau bunga merah. Angpao kan, envelope merah kan. Ya, jadi manguni, wangundi. Tadi saya bilang ke Toto, ya, buah dada, ya. Saya tanya kepada ahli bahasa sini yang mereka bilang mereka budayawan ahli bahasa. Saya tanya arti Toto apa? Mereka, oh, Toto itu ya cuma dialek. Kalau di Jawa mereka bilang tete, kita bilang toto, saya bilang ngawur betul. Kenapa Pak Willy bilang dari kata toto, artinya toto, air sumber kehidupan. To itu hidup, air sumber kehidupan. Nah bangsa orang Minahasa bilang keke, keke. Itu keke Pak Willy artinya apa? Wanita bangsawan, keke, wanita bangsawan. Orang sini kan bilang keke. Orang Melayu kan bilang keke kan? Ya, orang bilang wanita tole ya. Tole itu apa? Tunas yang bertubuh ya. Nah itu tole. Jadi justru mohon maaf ilmuwan-ilmuwan yang membantah seakan-akan yang sudah benar itu cerita-cerita di Minahasa dan Pak Willy punya yang salah. Justru mereka cocokologi. Bayangkan Huatu, mereka bilang batu. Nah itu karena mau cocok-cocokan bunyinya saja. Kalau Pak Willy jelas, makanya dari penemuan Pak Willy ini jelas kenapa ada kampung kayu watu. Bukan kayu dan batu, ternyata kai Huatu, artinya tempat mendirikan, kayu tempat mendirikan. Huatu, negeri Han. Ada dua, kayu watu yang ada di Manado dan kayu watu yang ada di Kakas. Tombatu. Nanti orang bilang orang batu lagi. Karena nanti Tombatu. Ada orang dari negeri Han. Huatu pindah betengan, artinya tempat pembagian negeri orang-orang Han yang ada di sini. Justru terbuka semua. Kalau kita tanya sama banyak para ahli bahasa sini, mereka bilang begini. Setiap kali mereka tidak temukan katanya mereka, oh ini dolong. Ini kok kata dolong. 20 tahun tunggu dolongnya tidak pernah dapat di dasar. Ini kan, aduh. Oke, Prof. Oke, ya. Sudah ya. Oke, sip. Terima kasih Prof komentarnya sudah memberi memberi kasana dari sisi ilmiah begitu ya. Jadi kan bisa disimpulkan ternyata apa yang dituliskan Pak Willy ini bukan cuma sekedar menulis, bukan cuma sekedar dongeng begitu ya, asal-asal cocokologi dan seterusnya, tapi ada dasar-dasar pemikirannya seperti itu. Saya dengar Pak Willy nanti akan membuat buku yang kedua yang isinya lebih banyak lagi soal penamaan di Minahasa ya. Tadi sudah banyak dicontohkan oleh Prof Peri dan Pak Willy sendiri, tapi nanti kita akan lihat bukunya nanti akan lebih banyak lagi frase kata dan frase gitu ya terkait dengan penamaan di Minahasa yang dimulai dari Tomohon dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan ini semua akan bisa memperkaya kita. Yang paling penting adalah janganlah menutup mata hati, mata apalagi pikiran dengan sesuatu yang baru, begitu ya. Menurut kami ini kita harus membuka hati gitu ya, mata hati kita untuk sesuatu yang baru, sehingga paling tidak seburuk-buruknya itu bisa dapat bisa memberi kontribusi pengetahuan bagi kita untuk masa depan. Ya minimal orang Minahasa itu bukan turunan yang dan minimal yang paling baik membanggakan buat saya adalah orang Minahasa itu orang bukan turunan incest gitu kan, ya, yang membawa aib begitu. Orang turunan yang
turunan Ningrat, Ya. seperti itu. Karena dari penguasa dinasti Han yang agung begitu yang datang. Terima kasih semua, selamat malam.